Hari ini kita akan bahas mengenai orang-orang yang punya profil LinkedIn bagus, CV bagus, tapi ternyata pada saat masuk ke pekerjaan, dia nggak ada manfaatnya sama sekali, bahkan jauh di bawah ekspektasi, ya. Dan saya sebut itu sebagai LinkedIn swindler atau CV swindler, karena mereka tahu cara menulis LinkedIn yang bagus, mereka tahu cara menulis CV yang baik, kata dan tutur bahasanya tepat. Pada saat interview, pada saat wawancara, mereka bisa menjelaskan dengan baik. Tapi ternyata pada saat masuk ke dalam perusahaan, pada saat diberikan tanggung jawab dan mengemban tugas tersebut, ternyata performanya di 1 bulan pertama, di 2 bulan pertama, 3 bulan pertama, tidak ada signifikansinya, tidak ada keindahannya sama sekali. Masuk ke bulan ke-4, 5, 6, nggak ada manfaatnya sama sekali. Dan akhirnya mungkin di bulan ke-6, ke-7, ke-8, si pegawai tersebut sudah pindah ke kantor baru dengan gaji yang lebih tinggi, karena dia menggunakan gaji sekarang sebagai banding ke kantor yang baru, atau dia dikeluarkan aja sama kantor yang sekarang. Nah, CV atau LinkedIn Swindler ini sebenarnya semakin umum di masyarakat sekarang. Kenapa begitu? Mari kita lihat teman-teman. Oke, mari kita mulai dengan artikel Mas Farel Giovanni ya, LinkedIn Swindler. Jadi, istilah pertama itu mungkin muncul dari film bernama Tinder Swindler, itu film di tahun 2022. Saya nonton itu di Netflix, di mana seorang pria menipu banyak perempuan dengan membuat profil Tinder yang sangat sempurna, gitu. Dan dia punya seakan-akan dia punya kekayaan, dia punya, pesawat, dia punya hidupnya penuh dengan party, kesenangan, kebebasan, dan seterusnya, hingga akhirnya dia meminjam duit sama perempuan yang dia dekatin. Setelah perempuannya ngasih dia duit, dia bakal pinjam lagi, terus bakal pindah ke perempuan yang baru, pindah ke perempuan yang baru, seperti itu. Nah, hal yang serupa juga ada di dunia profesional, ya, bernama LinkedIn Swindler, ya. Ternyata pengalaman ini terjadi nggak cuma di lingkungan saya, tapi juga di lingkungan orang lain gitu ya, tertuang di tulisannya Mas Fahrel gitu. Nah, jadi itu mereka tuh menulis di resume mereka seakan-akan tuh mereka bisa bekerja, seakan-akan mereka itu memiliki kompetensi yang kuat ya. Sebagai contoh, ini dari artikel Mas Farel ya, dia menulis bahwa dia tuh punya pengalaman internship di Icon Plus selama 3 bulan. Tapi ternyata dari dalam tulisannya ya, ada nama Accenture. Accenture itu adalah perusahaan konsultan ya yang, memberikan berbagai macam jasa dan layanan profesional gitu. Nah, pertanyaan berikutnya, kenapa dia menyebut dirinya intern di Icon Plus tapi dia kerja di Accenture? Dan, tulisannya itu senior software engineer. Mmm, "Bro, kalau dirimu adalah anak intern, how the hell dirimu dapat gelar bernama senior software engineer?" SWE, software engineer, itu kalau untuk posisi senior itu bukan buk jabatannya itu berbeda dengan intern, anak magang itu berbeda dengan senior software engineer. Nah, itu udah red flag, terus di tulisannya Accenture juga red flag gitu ya. Handling a team of 7 people, including both onshore and offshore. Nah, coba deh perhatiin, dia tuh intern ya, nge-handle 7 orang. Di perusahaan mana yang memberikan kepercayaan kepada anak magang untuk mengelola sebuah project? Nggak ada. Apalagi kalau projeknya itu meliputi lebih dari 5 orang, di mana project itu pasti memiliki nilai ekonomi kepada perusahaan. Sehingga anak magang itu nggak bisa diberikan tanggung jawab seperti itu, nggak bisa. Pengalamannya kurang, kompetensinya kurang, kemampuan mengelola pemangku kepentingan atau stakeholder kurang. Jadi nggak mungkin seorang anak intern memegang posisi yang mengelola orang dan mengelola pertanggungjawaban dengan klien, itu nggak mungkin. Nah, dia bilang bahwa dirinya adalah, eee, senior software engineer, ya kan, tapi dia anak intern, terus dia ngelola 7 orang. Ini berbahaya sekali teman-teman, ya.
Coba turun ke bawah lagi. Nah, ini juga. Ini juga dia bilang dirinya tuh dari Accenture gitu, di Sierra Solutions Group. Enggak. Nah, eee, itu adalah tanda pertama dari LinkedIn Swindler. Terlalu indah untuk ditulis, pada saat diperhatikan baik-baik tuh, argumen satu dengan yang lain tuh nggak nyambung, seperti itu. Nah, ini juga contoh ya, teman-teman ya. Dari ini, dia itu QA lead selama 8 bulan, habis itu jadi engineering manager, dan cuma 2 bulan, kayak gitu. Oke, mmm, masuk ke posisi EM, engineering manager, itu dilakukan selama 8 bulan itu tidak wajar, ya. Mungkin untuk orang yang sangat kompeten tuh mungkin, tapi itu tidak wajar. Dan pertanyaan berikutnya, kalau memang ini benar-benar dia dinaikin ke level engineering manager, kok cuma 2 bulan? Engineering manager itu posisi yang lukratif ya, secara keuangan. Dia mendapatkan kompensasi yang menarik. Masa cuma 2 bulan sih dia pegang? Misalnya teman-teman awalnya gaji 8 juta, ya kan? Terus dinaikin promosi ke di kantor, naikin jabatan gitu ya, naik gajinya ke 15 kayak gitu. Kan nggak mungkin cuma dipegang dalam waktu 2 bulan kan. Pasti logikanya adalah pada saat masuk di angka 15 akan bertahan, mungkin nanti tahun depan akan naik ke angka 30 atau mungkin ya 20 dulu lah ya, cengli lah, 20 dulu lah kayak gitu. Tapi ya poinnya kalau kita udah dapat posisi dan mendapatkan kenaikan, terus, eee, cuma dipegang selama 2 bulan, itu tidak wajar, sama sekali tidak wajar teman-teman, ya. Nah dari Mas Farel ini dia memberikan rekomendasi, para rekruter atau para profesional yang mau mendapatkan kandidat gitu ya, mau memproses kandidat tuh ada 5 cara, ya. Cara pertama adalah background check, jadi kita minta, eee, memproses latar belakangnya dia. Di perbankan ada namanya SLIC ya, dia ngitung dari kartu kredit kita, utang kita, dan seterusnya. Nah, kita juga bisa menggunakan third party background check untuk mengetahui kebenarannya. Terus reference check ini maksudnya kita minta kontak orang terdekat. Contoh, saya bekerja di sebuah perusahaan, di perusahaan A, ya. Pada saat saya lamar ke perusahaan B, maka perusahaan B itu akan minta nomor teman saya di perusahaan A, atau temen atau tim di perusahaan A, sehingga ada pengecekan, bener apa enggak, betul apa enggak, apa yang saya ucapkan, apa yang saya janjikan dalam resume, dalam link itu benar apa enggak, oke? Technical test ini adalah case study, ya studi kasus yang diberikan ke kita dan kita harus kirim balik dalam bentuk PPT atau dalam bentuk tes, tertulis atau apapun itulah, dokumen dan seterusnya. Ini untuk mengetahui apakah benar kita memiliki kompetensi yang dijanjikan atau ternyata kita cuma tipu-tipu, kayak gitu ya. Work trial, ini contoh dari Zendesk di mana mereka memberikan trial pekerjaan kepada kandidat gitu. Nggak semua perusahaan melakukan hal yang sama, tapi salah satu opsi untuk mencegah LinkedIn swindler. Get Contact ya, Get Contact ini aplikasi untuk mengetahui nama, nomor kita. Misalnya nomor saya itu disimpan sama orang lain atas nama Ahwi gitu ya, atau ada orang manggil saya namanya Edo gitu. Berarti si Get Contact ini bisa ngumpulin nama-nama tersebut. Nah, biasanya kalau penipu itu namanya akan seperti ini teman-teman, ya. Kandidat penipu, ya, LinkedIn palsu, tidak bisa kerja, nggak bisa kerja, LinkedIn swindler, LinkedIn useless gitu ya, dan seterusnya lah. Nah, tapi teman-teman dapat kan gambarannya bahwa sebenarnya itu kalau kita ngomongin, mmm, LinkedIn dan CV, memang itu terlihat indah dan bisa dibawa untuk ke bagian interview, tapi kita harus memproses lagi supaya tidak terjadi kebobolan. Kejadian ini sangat ramai terjadi teman-teman, di tempat-tempat lain juga ada gitu sampai diangkat ke artikel di loker.id ya, terakhir tahun 2024 ya, untuk menutupi kenapa sih orang ngelakuin LinkedIn swindler gitu ya. Karena untuk menutupi kekurangan, mereka ingin masuk ke dunia kerja tapi kekurangan gitu ya, kemampuannya kurang, kompetensinya kurang, akhirnya mereka menipu aja, mereka tulis aja hal-hal yang indah
di resume mereka, di CV mereka, habis itu mereka lamar dan dapatlah kerjaan tersebut. Menyesuaikan diri dengan kualifikasi yang diinginkan, tapi kan karena dia emang nggak punya apa namanya, nggak punya kompetensinya, akhirnya mereka nulis-nulis aja gitu. Nah, inilah yang membuat orang-orang itu menipu dan ternyata memang ada banyak rekruter yang tembus gitu, yang tertipu. Kalau dari sini aja deh, dari satu orang ini aja teman-teman, dari satu orang ini aja, ada berapa dalam tanda kutip ya, rekruter atau tim profesional yang ketipu gitu. Ini ada satu, ada 2, ya ini 3 gitu. Asumsikan satu nama, satu orang gitu ya, 1, 2, 3 ya kan, tuh. 1, 2, 3, 4, 5, baru 5 dan ini masih bisa di-scroll lagi ke bawah. Jadi mungkin satu orang ini berhasil menipu 10 rekruter, 15 rekruter gitu. Nah, bayangin kalau ternyata banyak banget penipu di luar sana, akhirnya para rekruter ini juga bakal repot dong untuk menganalisis. Ya tapi poinnya gini teman-teman, ini tuh ada, dilakukan dengan segala macam upaya supaya bisa mendapatkan keuntungan. Modus operandi mereka adalah mereka bekerja di perusahaan dengan sangat cepat terus pindah lagi pindah lagi pindah lagi, ya. Seperti ini teman-teman, misalnya mereka masuk kerja pertama kali gaji 5 juta, berhasil gitu kan, berhasil menipu. Habis itu mereka, ketahuan atau, sebelum ketahuan mereka udah pindah lagi ke kantor baru. Jadi mereka gajinya naik ke 7 juta gitu ya. Karena dia berhasil nego gitu, dia menggunakan pembohongan-pembohongannya, kebohongan-kebohongannya untuk naikin gajinya dia, untuk dapat posisi yang bagus ya, naik ke 7 juta, terus naik lagi ke 9 juta, dia pindah lagi ya. Terus dia pindah lagi di 10 juta ya, pindah lagi ke 12 juta kayak gitu, 15 juta. Tapi ujung-ujung mungkin nanti terakhir dia bisa dapat 30 atau 50 gitu, tapi ujung-ujungnya pada saat udah ketahuan, dan pada saat circle HRD ya kan dari perusahaan A, dari kota A, kota B, kota C, itu saling ngomong, saling ngobrol gitu ya, saling ngobrol, saling terkoneksi, ya ujung-ujungnya teman-teman, dia bakal susah buat cari kerja lagi. Kenapa begitu? Karena dia udah nipu sana sini, nipu 1, nipu 2, nipu 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu. Dan 8 ini ya 8 pihak ini pasti akan menginformasikan ke circle-nya mereka, terus mereka akan informasikan lagi ke circle-nya mereka. Akhirnya reputasi pegawai tersebut, yang penipu tersebut itu bakal rusak. Pintu rezekinya bakal mulai sempit lah, yang di bagian sini mulai sempit. Mungkin dia tobat terus tiba-tiba jadi orang baik di ujung sana mungkin ya, tapi poinnya adalah di bagian sini, konteks ini, pintu rezekinya sempit. Makanya saya nggak berharap teman-teman, udah kepepet atau segala macam itu tiba-tiba mau menggunakan hal yang sama, tolong jangan. Menurut saya teman-teman sekarang gunakanlah AI ya untuk ngobrol, untuk berbicara dengan, AI-nya untuk menemukan skill-skill baru. Sebagai contoh, saya bikin video ini, itu setelah ngobrol dengan si AI-nya teman-teman, ya, si ini, kayak gitu. Jadi saya pakai Perplexity, ya, saya ngobrol sama dia, apa itu LinkedIn Swindler, apa itu kasusnya, ya, dia ngejelasin dengan ringkes, dan nih, ada sumber-sumbernya. Jadi teman-teman mulai dulu dengan, sadarin bahwa, "Oh, gue ada kelemahan A, ada kelemahan B." Kalau teman-teman contoh ya, contoh spesifik aja, teman-teman mau masuk ke dunia digital marketing. Ya udah teman-teman miliki dulu kemampuan digital marketing, janganlah menipu, janganlah menulis hal-hal yang aneh di LinkedIn sama di CV supaya mendapatkan atensi, jangan. Belajar aja dan gunakan AI supaya bisa belajar dengan gratis ya. Sebagai contoh, saya NewChat ya, Newthread. Nah, kita pakai yang, Pro aja deh, yang ngomong biasa aja ya. Saya mau belajar digital marketing, nggak ngerti apa-apa. Apa itu? Ajarin saya. Nah, nanti si Perplexity-nya ini secara gratis itu bisa melakukan penelitian ya, terus nanti dia bakal menjelaskan ke kita jawabannya dan sumber-sumbernya gitu ya. Jadi bener-bener tinggal kita ikutin aja dari jawabannya si Perplexity. Teman-teman bisa pakai Gemini, bisa pakai Qwen, bisa pakai DeepSeek, ChatGPT, banyak lah sekarang, Grok ya, banyak lah sekarang, mmm,
AI yang bisa digunakan gitu, tapi gunakan ini untuk ngobrol-ngobrol, untuk mendapatkan ilmunya. Nih, langkah pertama, pahami konsep dasar, pelajari dasar-dasar digital marketing termasuk SEO ya, tentukan tujuan, terus saluran digitalnya seperti apa. Nah, nanti episode pelajarin ini, ya udah sekarang berikutnya tanya, apa itu SEO? Karena pada saat teman-teman mempelajari hal baru, pasti ada kata kunci yang teman-teman nggak sadar gitu, nggak tahu, bingung, SEO itu apa? Oh, ternyata jawabannya adalah Search Engine Optimization. Ya, supaya artikel kita, website kita itu bisa ditemukan pada saat orang melakukan riset. Misalnya mereka buka Google, makanan enak di dekat saya. Kata kunci itu bisa mengarahkan ke website dirimu atau ke Instagram dirimu, itulah SEO. Tapi poinnya teman-teman, balik lagi ke yang awal, di LinkedIn sama di CV Swindler. Kalau teman-teman ketemu orang seperti itu, tolong notifikasikan, informasikan ke lingkungannya, ke circle-nya. Kalau ada koneksi ke dia, ke si penipu itu, bilang sama dia, "Bro, belajarlah bro, janganlah, nipu-nipu lagi, belajarlah. Ya, ambillah jalan yang baik dan benar," gitu, biar nggak merugikan orang-orang, gitu. Terus, kalau dirimu kepepet sekarang, terhadap ilmu-ilmu yang ada di luar sana, susah cari kerja, maka tingkatkanlah kemampuanmu. Nggak usahlah ikut-ikut bootcamp, atau pelatihan-pelatihan yang mahal terlebih dahulu, belajar aja dulu sama AI. Ya belajar dulu sama AI, minta dia yang ngejelasin itu apa, ini apa itu SEO, apa itu Instagram, apa itu TikTok, apa itu algoritma Instagram, apa itu kemampuan Instagram, dan seterusnya. Belajar aja dari situ dulu, pelan-pelan. Saya juga gitu kok, saya mempelajari algoritma Instagram dari si AI, dari ChatGPT, dari Grok, dari Perplexity gitu ya. Saya mempelajari TikTok dari mereka dan ya alhamdulillah pertumbuhan akun saya itu bagus gitu ya, baiklah. Dan itu artinya teman-teman bisa mempelajari hal-hal tersebut dengan menggunakan AI, oke? Sekian untuk video saya mengenai LinkedIn Swindler, terima kasih Mas Farel atas artikelnya gitu ya. Eee, jadi riset-riset, topik-topik yang menarik untuk direkam hari ini, dan ketemu ini, dan terus riset lagi di Perplexity ya, loker.id, sama di mojok.co. Jadi pokoknya teman-teman, hati-hati sama LinkedIn Swindler, kalau ketemu orang seperti itu tolong ingatkan dia, tolong beritahu circle dirimu supaya nggak ada orang tertipu, dan yang terakhir kalau dirimu membutuhkan pekerjaan, maka tingkatkan skill-mu ya, jangan kemana-mana, fokus sama si AI, ngobrol, belajar, oke? Sampai jumpa di video berikutnya.